warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di Ramadan pada tahun kali ini. Kedua kalinya, salawat berserta salam marilah kita agungkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengisi hari-hari Ramadan ini dengan amal yang berkah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum yang berjudul Ramadan dan Penjagaan Kesehatan. Tahukah kalian semua, kesehatan merupakan nikmat termahal yang diberikan Allah kepada kita semua. Dengannya, kita dapat menjalankan berbagai aktivitas, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Ketika kita menjalankan aktivitas sehari-hari, kita membutuhkan fisik yang kuat. Begitu pula dengan beribadah. Kita tidak dapat beribadah dengan baik dan khusyuk jika terdapat penyakit yang menggerogoti. Namun sayangnya, meskipun kesehatan merupakan nikmat termahal yang diberikan oleh Allah kepada kita, kebanyakan dari kita belum menyadarinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Dua nikmat yang manusia sering lalai terhadap keduanya, yakni kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai sebuah nikmat, sudah sepatutnya kita mensyukurinya. Adapun cara kita mensyukuri nikmat kesehatan, yakni yang pertama menggunakannya untuk amal kebaikan, dan yang kedua menjaga kesehatan dalam diri kita. Khusus mengenai penjagaan kesehatan, ternyata dalam Islam sudah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan beberapa pola ragam hidup sehat. Tahukah kalian ada 4 poin besar mengenai tata cara penjagaan kesehatan yang sesuai dengan syariat Islam, yakni yang pertama, pola makan yang seimbang dan berkualitas. Tidak diragukan lagi, kebanyakan penyakit berasal dari makanan yang kita konsumsi. Penyakit seperti diabetes, kolesterol, dan asam urat itu berasal dari makanan yang kita konsumsi secara berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada yang lebih buruk dari perut Bani Adam. Cukuplah seseorang makan yang dapat menegakkan punggungnya. Jika ia memang harus makan, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Di dalam Islam dan di dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada 3 makanan yang memiliki gizi yang tinggi, yakni madu, kurma, dan susu. Yang kedua, pola istirahat yang teratur. Istirahat merupakan kebutuhan manusia yang diakui oleh Islam. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat yang bersikeras untuk beribadah tanpa mempedulikan kesehatannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak suka dengan sunahku, maka ia bukan bagian dariku. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah SAW membiasakan tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Rasulullah dan para sahabat pun membiasakan untuk tidur sebentar di siang hari agar terjaga di malam harinya untuk menjalankan qiyamul lail. Yang ketiga, anjuran olahraga yang teratur. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW pun pernah diriwayatkan melakukan olahraga seperti jogging bersama ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu, Rasulullah SAW juga sering melakukan olahraga berat sekalipun seperti gulat di tengah para sahabat. Dalam Islam, dikenal ada beberapa macam olahraga yang sangat dianjurkan, yakni memanah, menunggang kuda, dan berenang. Semua ini tentu saja berpengaruh besar pada kualitas kesehatan seseorang. Dan yang terakhir, keempat, menjaga kebersihan badan dan lingkungan. Kebanyakan penyakit berasal dari lingkungan yang kotor. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 4.
dan pakaian-pakaianmu, maka bersihkanlah. Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para umatnya untuk bersiwak dan mandi secara rutin dan teratur. Akhirnya, Islam disadari atau tidak, ternyata sejak dahulu sudah menganjurkan kepada para umatnya untuk menjaga kesehatan dan dengan melaksanakan pola ragam hidup sehat yang sesuai dengan syariat. Bahkan jika kita melakukannya, bukan tidak mungkin dua kebaikan akan kita dapatkan, yakni kesehatan dan kebaikan menjalankan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.